Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui jeung Pak Irman dina pengajaran bahasa Sunda kelas genep. Ya, bertemu kembali dengan Pak Irman dalam pembelajaran bahasa Sunda di kelas 6. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang membedakan fonem dalam bahasa Sunda. Apa itu fonem? Mari kita simak sama-sama video berikut ini. Sekarang kita akan membaca terlebih dahulu pengucapan kalimat dalam bahasa Sunda. Apakah sudah tepat ataukah belum? Silakan dibaca terlebih dahulu. Boleh di-pause dulu untuk video berikut ini. Sudah dibaca? Yuk kita samakan apakah pengucapannya sudah betul atau tidak. Di kalimat ini samemeh medar ngeunaan pangaruh globalisasi, urang bahaseula ngeunaan harti kecap globalisasi, yang mempunyai terjemahan yaitu sebelum membuat kaitan pengaruh globalisasi, kita bahas dulu terkait arti kata globalisasi. Di sini ada kata yang diberi warna berbeda, yaitu kecap yang mempunyai arti kata. Yuk kita lanjutkan. Nah, fonem yang akan kita bahas yaitu huruf E. E popet. Ini E popet dan ini E curek. Nah, tadi katanya apa? Yang kita bahas pertama yaitu kecap. Apabila huruf E-nya tidak ada curek di atas, berarti dibacanya kecap. Artinya kata dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika ada E bertanda curek di atas, dibacanya yaitu kecap. Kecap adalah bahan makanan, pelengkap makanan atau penyedap masakan. Di sini pengucapannya berbeda, artinya pun pasti berbeda. Kita lanjutkan. Contoh. Coba ini dibacanya apa? Kalau ada yang membaca serang berarti belum tepat. Yang tepat adalah serang. Nah, kalau ini dibacanya apa? Ya, tepat dibacanya yang ini serang. Serang mempunyai makna atau arti terjemahan serbu, menyerang atau serang. Kalau serang mempunyai makna yaitu sawah. Nah, kita coba ke dalam kalimat. Hayuh terus serang ginting supaya jadi juara, cek para bobotoh di sisi lapang. Artinya, ayo terus serang ginting supaya jadi juara, kata penonton di sisi lapang. Nah, bobotoh sendiri itu bisa mempunyai makna atau arti pendukung atau penonton. Ini kalimat menggunakan kecap serang atau kata serang. Nah, bagaimana dengan kecap serang? Pak Haji kagungan serang di Cianjur, legana 5 hektar. Pak Haji mempunyai sawah di Cianjur, luasnya 5 hektar. Nah, sampai sini mungkin sudah sedikit memahami ya perbedaan antara pengucapan E pepet dan E curek. Kita coba contoh berikutnya. Di sini ada dua kecap atau dua kata. Ini dibacanya apa? Ya, seseg. Kalau ini dibacanya seseg. Nah, kedua kecap ini atau kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Kalau seseg dalam bahasa Sunda itu artinya kokoh atau kuat. Seseg artinya pagar bambu yang rapat, tinggi dan tinggi ya. Jadi sudah rapat tinggi lagi gitu. Sesegnya itu terbuat dari bambu. Nah, kita coba ke contoh kalimat. Tah ieu bangku teh seseg da bahana tina kai jati. Nah, ini bangku kokoh karena bahannya dari kayu jati. Nah, itu untuk kecap seseg. Kalau kecap seseg kudu make seseg buruan imah tukang teh ngarah aman supaya
harus pakai pagar bambu halaman belakang rumah itu supaya aman. Ini saya cek di sini pagar bambu ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, silahkan ucapkan kecap berikut. Perbedaannya sudah dapat dipahami kan? Yang ini lempeng, yang ini lempeng. Artinya lempeng itu lurus, kalau lempeng itu lempengan atau lempeng. Nah, lempeng kita coba contoh ke kalimat. Di dieu mah kari lempeng wae lamun rek ka pasar mah. Dari sini tinggal lurus saja kalau mau ke pasar. Ini kata atau kecap lempeng. Nah, kalau lempeng bagaimana? Pelat besi keur jambatan teh kudu aya 10 lempeng. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, plat besi untuk jembatan itu harus ada 10 lempeng. Karena ini bahasa Indonesia jadi tidak menggunakan curek ya. Kita lanjut. Ini kata berikutnya. Ini dibacanya apa? Kalau yang membacanya tempo tepat sekali, tapi kalau yang membacanya ini tempo itu kurang tepat karena tempo itu harus menggunakan curek. Tempo dalam bahasa Sunda artinya lihat. Kalau tempo itu tempo atau batas waktu. Tempo mending tempo heula ka imahna, naha manehna geus balik atau acan. Artinya mendingan lihat dulu ke rumahnya, apa dia sudah pulang atau belum. Tempo, nah menta tempo wae 2 poe ulah hayang anggeus ayeuna. Artinya minta batas waktu saja 2 hari, jangan mau beres sekarang. Nah, itu untuk contoh pengucapan kata atau fonem dengan huruf pepet dan curek. Pepet dan curek. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Pak Irman akan menjelaskan satu persatu makna dan kalimat yang sudah disediakan. Kalian boleh memilih kecap atau kata yang tepat untuk dipilih katanya melengkapi kalimat yang sudah disediakan. Ya, di sini setiap kata ada yang menggunakan pepet, ada yang menggunakan curek. Maknanya di sini sudah disediakan juga, tinggal kalian menempatkan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Nomor 1. Udin rek melak tangkal ... ditanam. Artinya Udin mau menanam pohon atau tanaman apa? Nah, di sini bunga. Nah, bunga ini maknanya yang mana? Apakah ini kembang atau kembang? Nah, silakan dipilih antara kembang atau kembang. Karena salah penulisan itu juga akan membedakan arti dari setiap kata tersebut. Sekarang nomor 2. Murid ... genep rek latihan pramuka. Artinya siswa atau murid ... genep mau latihan pramuka. Nah, tinggal dipilih saja ya, ini kayaknya gampang sekali ini. Nomor 3. Di langit katempo ... mani barana. Di langit terlihat ... sangat berkilauan atau sangat sangat berkilauan. Nah, di sini ada bintang artinya. Nah, mana yang tepat? Bentang atau bentang untuk makna bintang ini. Nomor 4. Bal teh di ke gawang lawan. Ini hampir gampang lah ya. Bola di ke gawang lawan. Sepak atau tendang ya di sini. Sepak bola ini ditendang atau sepak. Silahkan pilih yang mana, sepak atau sepak. Kalau bahasa Sunda ini dibacanya sepak, kalau ini sepak. Nomor 5. Sakola ... urang diajar sangkan pintar.
sekolah titik-titik kita belajar supaya pintar. Di sini sudah jelas tempat kemana untuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 5 ini. Silakan dipilih. Nomor 6, kudu diterangkeun sing titik-titik supaya ngartieun. Harus diterangkan supaya, ini kan sudah ada artinya, jelas, agar dimengerti. Nah, ini mana kata yang tepat? Apakah eces atau eces? Nomor 7, sabab teu dicebor, tangkal teh terus titik-titik. Di sini pirang. Pirang kan warnanya jadi pirang si tumbuhan itu. Karena tidak disiram, tanaman atau pohon itu menjadi pirang. Nah, silakan pilih. Nomor 8, ulah titik-titik teuing nyieun adonan kueh teh. Ulah itu jangan. Nah, di sini sudah ada jelas, jangan kental. Jangan, karena teingnya di sini itu mempunyai makna begini. Jangan terlalu kental membuat adonan kue. Ya, apakah ini ataukah ini? Jawabannya silakan dipilih. Nomor 9, bejana ngeunaan BBM rek turun geus nyebar. Bejana itu kabarnya terkait BBM, bahan bakar minyak, mau turun, sudah menyebar. Nah, ini mana kata yang tepatnya? Apakah ini ataukah ini? Silakan dipilih. Terakhir nomor 10, maneh nama kabeukina angeun. Dia sukanya sayur. Gampang ya. Nah, itu silakan dikerjakan untuk latihan soal ini, dipahami lagi dari awal sampai akhir agar bisa melengkapi kalimat yang tidak lengkap ini. Itu saja untuk materi di pertemuan pembelajaran bahasa Sunda kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.